selamat datang kembali di webinar seri ke 111 ya. 111 dengan tema Optimizing Organizational Performance Through Integrated Shared Service Strategy. Jadi ya seperti yang tadi sudah dibilang sama Bu Cindy, ini hari Jumat dan kebetulan ini hari kejepit banget. Besoknya sudah weekend kembali. Jadi saya harap kami dari para speaker akan menyampaikan beberapa mungkin insight yang dapat bermanfaat untuk perusahaan ibu bapak ke depannya. Jadi berdasarkan tema hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana share service itu dapat membantu perusahaan agar bekerjanya lebih efisien dan juga tentu lebih terukur dan lebih selaras dengan strategi perusahaan yang telah disusun ya sebelumnya seperti itu. Nah, karena dalam banyaknya organisasi atau perusahaan itu setiap fungsi pendukung seperti HR, finance, IT, procurement, legal dan lainnya itu sering berjalan sendiri-sendiri seperti itu kan. Nah, jadi nanti di share service ini kita akan menyatukan semuanya sehingga setiap unit itu memiliki proses, sistem, standar layanan itu yang sama gitu. Sehingga kita dapat mengurangi duplikasi pekerjaan atau juga prosesnya bisa lebih cepat seperti itu dan juga dapat menekan efisiensi. Nah, oleh karena itu share service ini sebenarnya bukan hanya sebagai program efisiensi aja, tapi strategi transformasi organisasi atau sebuah perusahaan. Mungkin kita bisa langsung next ya. Oke. Sebentar. Oke. Mungkin pada slide ini Bapak Ibu semuanya, di slide ini akan menggambarkan bagaimana perubahan cara kerja sebuah organisasi atau perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan share service seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada 3 bagian, yaitu ada kelas sebelum, yang di tengah itu ada integrasi layanan, dan paling kanan itu ada sesudahnya. Jadi pada sisi kiri itu kondisi sebelum. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi sebelum terjadinya share service, setiap fungsi itu, misal kayak HR, finance, IT, procurement, dan DA, itu sering berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing itu tentu memiliki proses dan juga standar yang berbeda, ataupun sistem yang berbeda, dan juga cara kerja yang berbeda seperti itu. Nah, contohnya mungkin ini hal sederhana, seperti proses rebus di mungkin proses rembes di cabang A itu dia harus mengirimkan dokumen lewat email seperti itu. Nah, nanti cabang B dia perlu melalui WhatsApp, dan cabang C mungkin dia rembesnya itu dengan cara dokumen fisik seperti itu. Nah, akibatnya ini kan finance jadi sulit untuk memantau status semuanya gitu. Jadi mungkin dari beberapa karyawan dari finance dia harus follow up manual, dan juga waktu penyelesaian yang mungkin tidak pasti seperti itu. Jadi kondisi ini mungkin disebut dengan fungsional silo, yaitu ketika setiap fungsi itu bekerja berdasarkan cara dan targetnya masing-masing, tapi belum tentu terhubung secara terintegrasi dengan kebutuhan bisnis unit ataupun dengan strategi dari perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah ini adalah proses terjadinya proses transformasi, yaitu integrasi layanan. Jadi di bagian integrasi layanan ini dari perusahaan itu mulai menyatukan banyaknya proses-proses pendukung yang sebelumnya tersebar menjadi satu layanan yang tentunya lebih terstruktur gitu. Jadi yang tadinya, karena yang kita integrasikan itu bukan hanya orang, namun juga ada proses yang harus diintegrasikan. Jadi semuanya itu bukan serta-merta itu dipindahkan ke pusat gitu. Kalau hanya dipindahkan, nanti masalah yang lama itu hanya berpindah tempat aja. Nah, jadi di sini integrasi yang paling benar itu adalah proses ini disederhanakan, lalu beberapa layanan didefinisikan, dan mungkin sisanya nanti kita akan bahas gitu. Jadi diintegrasikan ini bukan hanya orang, tapi ada proses, ada standar layanan, ada teknologi, dan juga ada governance juga mekanisme titiknya. Nah, setelah kita melakukan integrasi layanan dari proses sebelumnya, di sini kita akan melihat kondisi sesudah terjadinya integrasi layanan ini atau terjadinya share service ini. Jadi pada kondisi ini kita melihat fungsi support tidak lagi tersebar dan berjalan sendiri-sendiri, tapi ada pusat layanan yang bersama yang melayani beberapa business unit. Misal kalau di sini ada, mungkin contohnya ada BU1, BU2, BU3, nanti semuanya itu diseragamkan semuanya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa next. Oke.
Sebenarnya di sini kita akan membahas apa sih self service itu. Pada dasarnya bahasa sederhananya itu sebenarnya self service ini model pengelolaan layanan yang mana layanan dari organisasi ataupun perusahaan yang mana di setiap aktivitas pendukungnya ini yang sebelumnya tersebar di berbagai unit, tersebar di berbagai unit bisnis, tapi kita bisa konsolidasikan ke dalam satu layanan utama bersama. Nah, jadi kalau sebelumnya itu setiap cabang atau divisi itu punya caranya masing-masing dalam mengelola HR atau finance atau IT, procurement dan GA dan lainnya itu, maka dengan service ini maka proses-proses yang sebelumnya itu tersebar kita bisa mulai satukan, kita mulai standarkan dan juga dikelola secara lebih profesionalnya lagi gitu. Jadi poin pentingnya ini kita bukan hanya memusatkan pekerjaan, tapi kita di server ini kita harus membantu bisnis unit itu dalam menjalankan strateginya. Nah, contoh yang paling umum itu kayak HR itu kan dia itu biasanya mengurus tentang payroll, ada administrasi karyawan cuti, data karyawan, training administration. Nah, jadi semua fungsi-fungsi umum itu kita bisa standarkan, kita bisa kontrol secara lebih profesional seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada prinsip yang dilakukan oleh Kaplan and Norton. Jadi agar berhasil tentunya cara service ini harus dibangun berdasarkan 4 prinsip penting yang perlu untuk dipahami. Yang pertama itu ada economies of scale, yaitu mengurangi duplikasi proses dan juga biaya. Jadi di sini perusahaan itu berusaha untuk service ini berusaha untuk mengurangi duplikasi ataupun duplikasi proses ataupun dari biaya tersebut. Nah, ketika pekerjaan itu sama tersebarnya di berbagai unit, organisasi itu biasanya kan pasti harus menanggung biaya koordinasinya, sistemnya, dan juga memastikan bahwa tenaga kerja yang tersebar itu kompeten gitu kan. Nah, contoh, jika kita punya perusahaan di berbagai cabang, misal di 5 atau 10 cabang, tidak semua cabang itu perlu proses administration yang berbeda. Mungkin ada invoice, ada yang terkait ribet, dan juga vendor registration itu kita dapat konsolidasikan ke dalam satu unit finance service gitu. Jadi dengan begitu kita dapat mengurangi pekerjaan yang berulang dan juga kita bisa menghemat biaya ataupun juga prosesnya itu lebih konsisten gitu, tidak berubah-ubah gitu. Lalu yang kedua ini adalah specialization. Jadi specialization ini adalah membangun keahlian dan juga standar layanan. Karena pekerjaan ini kan dikumpulkan dalam satu unit, maka tim servisnya ini pasti bisa lebih ahli, lebih paham gitu kan. Mereka mampu untuk mengerjakan proses-proses yang sama dan tentu berulang. Jadi memiliki SOP yang lebih jelas. Apa nih mana? Subiknya nggak belum. Ya, SOP yang lebih jelas, penggunaan sistem yang juga sama, dan juga mungkin dari situ kita bisa membangun keahlian yang lebih dalam. Contohnya dalam payroll. Nah, contohnya itu dalam payroll ya. Nah, kalau payroll ini kan mungkin dikerjakan masing-masing cabang dan tentu kualitasnya beda-beda gitu kan. Tapi ketika si payroll ini kita satukan ke dalam HR service, maka mungkin prosesnya itu lebih terstandar, lebih akurat dan juga lebih mudah dikontrol oleh semuanya seperti itu. Jadi service ini bukan hanya mengurangi biaya, tapi juga membangun keahlian dan juga menjaga standar dari layanan tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah responsiveness. Jadi ini sangat penting karena pada dasarnya service ini harus responsif terhadap kebutuhan dari bisnis unitnya atau divisinya. Nah, sebenarnya bisnis unit itu apa sih? Bisnis unit kan itu adalah unit yang secara langsung itu dia berinteraksi dengan pasar, dengan pelanggan, berkaitan dengan target penjualan atau target profit dan juga operasional lainnya. Jadi service-nya ini adalah unit pendukung yang membantu si BU ini, bisnis unit ini agar bekerjanya lebih baik gitu kan. Nah, masalah yang sering muncul ini mungkin dari service-nya sendiri itu terlalu birokrasi seperti itu. Misal kayak bisnis unit itu membutuhkan laporan cepat untuk ngambil keputusan, tapi dari financial service-nya ini baru bisa memberikan laporan seminggu kemudian, atau bisnis unitnya itu butuh sistem data pelanggan, tetapi IT-nya itu ternyata fokusnya pada standar teknik internal. Jadi dari Kaplan and Norton itu mereka memperingati bahwa service group ini bisa saja berubah menjadi yang namanya birokratif itu, tidak responsif dan juga fleksibel apabila tidak dikaitkan dengan strategi dari bisnis unit ini. Jadi bisnis unit ini tentu harus
interaktif, harus ada komunikasi dengan unit dari self-service-nya tersebut gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah yellow page test ya. Jadi yellow page test ini bahasa sederhananya mungkin dia itu adalah kalau layanan internal seperti IT, HR, finance, dan lainnya itu bisa dibeli atau dari vendor luar, maka sertifikat internal itu harus membuktikan bahwa mereka itu memang lebih layak untuk dipertahankan, lebih layak karena memiliki nilai yang lebih efisien dan juga mungkin lebih memahami gitu kan internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau sertifikat internal ini tidak lebih murah atau tidak lebih cepat atau tidak lebih berkualitas lagi atau tidak kurang ilmunya dalam memahami bisnis dibandingkan vendor lain, maka perusahaan itu bisa untuk mempertimbangkan menggunakan outsourcing seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari implementasi self-service pada awalnya gitu kan, pada kondisi yang benar-benar awal gitu. Jadi yang pertama itu kita ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada assess, artinya kita perlu assess kondisi saat ini. Nah, organisasi ini perlu untuk memetakan proses yang berjalan saat ini ataupun dengan biaya operasional, SDM yang terlibat saat ini bagaimana, apakah ada duplikasi pekerjaan dan juga memberikan penjelasan mengenai resiko dan kontrol dan lain-lain yang berkaitan dari bisnis unit tersebut. Sehingga hal ini itu bisa termasuk dari kesiapan organisasi terhadap perubahan gitu kan. Contohnya sebelum membentuk financial service, tentu dari perusahaan itu perlu tahu dulu berapa lama proses reimburse-nya atau berapa banyak vendor atau invoice yang masuk setiap bulannya, berapa banyak error pembayarannya dan lain-lain, sehingga kita itu bisa dari assess ini kita bisa nge-diagnosa apa sih yang perlu untuk distandarkan, apa yang perlu diimprove dan lainnya seperti itu. Jadi assess ini outputnya itu adalah baseline kinerja dari organisasi seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah desain. Desain ini kita menentukan scope layanan atau merancang model sertifikat. Nah, jadi tidak semua proses itu harus semuanya disertifikasikan seperti itu. Jadi di sini perusahaan itu perlu menentukan mana-mana saja layanan yang akan masuk ke sertifikat. Pilih proses mungkin kita bisa melihat dari kegiatan atau hal yang berulang atau bisa sesuatu yang dapat distandarisasikan dan juga mungkin ada yang berbasis aturan dan lainnya. Contoh, kalau proses awal yang paling umum terjadi itu kita untuk HR self-service, di sini ada layanan yang masuk bisa berupa dari payroll inquiry atau dari update data karyawan atau dari administrasi cuti, BPJS dan lainnya seperti itu. Kemudian kita membuat juga SLA, misal kita bisa ada update data karyawan selesai dalam 2 hari kerja atau dari administrasi kontrak selesai dalam 5 hari kerja dan lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah ketika kita sudah nge-assess, kita juga udah merancang model sertifikatnya itu gimana. Jadi kita yang ketiga adalah build, yaitu membangun fondasi operasional. Jadi membangun fondasi operasional perusahaan yang mana sebelum itu operasional perusahaan itu perlu terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu seperti layanan yang akan disampaikan, yang diberikan, alur permintaan layanan itu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi pada tahap ini organisasi itu mulai membuat yang namanya SOP, bisa mulai membuat yang namanya sistem, tim, knowledge baseline-nya itu juga bagaimana agar semuanya itu dapat seragam gitu kan. Misalnya jadi dari procurement service, perusahaan itu membuat SOP mengenai SOP vendor registration atau juga sistem approval pembelian itu bagaimana dan lainnya seperti itu. Jadi build ini adalah tahap membangun mesin layanannya. Jadi kalau desainnya udah bagus, tapi SOP atau sistem atau timnya belum siap, maka mungkin implementasinya itu akan ada kendala atau implementasinya itu akan sulit untuk dijalankan seperti itu. Lalu setelah build, kita akan ada masuk ke transition. Jadi itu adalah proses memindahkan dari unit lama ke base service. Jadi sebelum kita memindahkan ke share service, kita itu harus menyederhanakan terlebih dahulu. Karena ada kesalahan umum yang mungkin sering terjadi,
dari perusahaan itu langsung memindahkan prosesnya itu ke server itu cara langsung gitu, cara keseluruhan, nggak bertahap. Nah, dan juga mungkin dari situ tidak ada perbaikannya tanpa ada pilot project gitu, jadi semuanya itu tentu akan ada kendalanya gitu kan, apalagi kita di sini bertransformasi dari yang tadinya sistem lama akan kembali menuju ke sistem baru seperti itu kan. Nah, lalu yang kelima ini adalah stabilization, stabilize atau juga bisa disebut dengan continuous improvement. Jadi kita itu mulai menstabilkan dan juga memperbaiki layanan setelah berjalan. Jadi setelah go live, organisasi ini perlu untuk memastikan atau melakukan stabilisasi baik dari mengukur SLA-nya, mengidentifikasi bottleneck yang terjadi selama ini, memperbarui SOP yang sekiranya masih perlu untuk diimprove, atau juga menyesuaikan kapasitas tim. Jadi ketika mungkin ada beberapa tim yang merasa keahliannya kurang atau masih ada kekurangan tim, jadi kita bisa meningkatkan kapasitas juga kapabilitas dari tim itu sendiri berjalan dengan itu. Oke, jadi setelah kita melakukan semuanya, jadi akan ada implementasi yang berhasil itu bagaimana? Jadi implementasi yang berhasil ini bukan hanya memusatkan semua pekerjaannya itu ke pusat gitu kan, tetapi kita juga perlu menyusun layanannya, kita perlu menyusun SLA dan juga scorecard dan lainnya. Jadi ketika semua itu dapat berjalan, kita bisa menjadikan startup ini menjadi partner strategis. Nah, nanti untuk masalah mengenai partner strategis akan dijelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin next-nya. Next. Oke, di sini kita dari Bapak Ibu mungkin pada slide ini kita akan lebih membahas mengenai dua sisi penting dari transformasi self-service gitu kan, yaitu baik dari tantangan dan juga dari peluang. Nah, jadi mengapa ini penting? Karena dari penerapan self-service ini kan bukan hanya soal membuat pusat layanan bersama gitu kan, tapi di sini kita akan melihat dari perubahan cara organisasi, tentu ada perubahan dari prosesnya, perubahan peran, atau bahkan nanti ada perubahan dari sistem itu sendiri. Maka kita perlu ada perubahan mindset gitu kan antara business unit atau divisi dengan fungsi pendukung ini gitu. Nah, pada sisi kiri tantangan di sini ada beberapa tantangan. Contohnya adalah yang pertama ada resistensi dari unit bisnis. Jadi ini kan sangat umum terjadi di beberapa perusahaan gitu kan, karena ketika perusahaan itu mulai membentuk self service, nah unit bisnis ini mungkin dia sering ngerasa bisa dibilang kehilangan kontrol sepenuhnya gitu kan. Jadi sebelumnya itu mereka bisa kontrol penuh terhadap divisi itu, misal terkait HR, terkait IT, procurement, teknologi dan lainnya. Nah, di sini setelah self-service diterapkan, jadi prosesnya itu kan lebih terpusat dan tentu harus mengikuti standar tertentu seperti itu kan. Nah, jadi ketika self-service ini mulai diimplementasikan, jadi dari perusahaan ini perlu ada yang namanya komunikasi yang jelas, dalam artian business unit ini harus memahami bahwa self-service ini bukan mengambil alih dari peran mereka sendiri gitu, tapi di sini itu self-service itu membantu mereka agar lebih terfokus tuh, dan juga tentu selain terfokus lebih rapi, lebih cepat, lebih seragam dengan yang lainnya itu. Yang kedua adalah proses belum standar dan masih banyak variasi. Jadi mungkin dari beberapa organisasi itu setiap cabang atau divisi itu kan punya cara kerja yang berbeda-beda, punya cara kerja sendiri-sendiri gitu kan, mulai dari mungkin from-nya itu yang berbeda, alur output-nya itu yang berbeda, dokumen pendukung yang berbeda-beda, maka bisa istilah ini digunakan pun nanti berbeda-beda gitu, karena nanti kalau seandainya kondisi ini dipindahkan ke self service tanpa dirapikan, maka service ini akan bahasanya cuma mindahin masalah aja gitu, memindahkan masalah lama ke tempat baru gitu. Jadi sebelum dikonsolidasikan, jadi perusahaan itu harus melakukan standarisasi, harus ada komunikasi antara fungsi unit dan juga fungsi pendukung dan juga fungsi unit lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga dari tantangan itu adalah data master tidak rapi sehingga layanan itu sering salah. Jadi self-service ini kan sangat-sangat bergantung
pada kualitas data gitu kan. Nah, kalau data karyawan, data vendor, aset, import dan lain-lain dari perusahaan tersebut itu tidak akurat, maka tentu nanti di integrasinya itu akan ada kesalahan gitu, akan ada masalah, akan ada miscommunication atau ada masalah misperception gitu. Jadi misal darinya data rekening vendor itu salah, maka pembayarannya itu kan bisa salah juga gitu. Misal juga data jabatan karyawan itu tidak update, maka approval bisa bisa aja itu terkirim ke pimpinan yang clear ya gitu. Jadi karena itu data governance itu menjadi fondasi penting dalam self service. Jadi organisasi itu perlu untuk menetapkan siapa pemilik data, bagaimana data itu diperbarui, bagaimana kualitas data pemantauannya itu seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah teknologi tidak terintegrasi. Nah, mungkin dari self service ini akan sulit berjalan secara optimal jika setiap fungsinya itu memakai sistem yang berbeda-beda dan juga tidak saling terhubung gitu kan. Namun sejauh ini dari kami dari KMMB sudah ada beberapa atau bahkan banyak dari perusahaan BUMN itu yang sudah mulai menetapkan service dan tentu sistemnya itu mulai terhubung satu sama lain seperti itu. Jadi misal HR itu punya sistem sendiri atau finance itu punya sistem sendiri. Jadi nanti setelah service itu semuanya dapat terintegrasi, dapat dipantau secara bersama seperti itu. Jadi prosesnya itu nggak perlu manual satu-satu ditanyain mana divisi finance kinerjanya bagaimana seperti itu. Jadi di sistem ini kita mulai mengintegrasikan semuanya seperti itu. Lalu risiko atau tantangan yang terakhir adalah risiko menjadi birokratis, lamban dan juga kaku gitu kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini itu adalah risiko yang sangat atau yang perlu kita waspadai karena self-service ini kan kita menentukan atau membuat standar, kita juga di sini membuat SLA dan juga kontrol. Nah, tapi ketika kita terlalu fokus pada prosedur, ini bisa aja self-service itu mulai kehilangan orientasi layanannya seperti itu. Jadi bisnis unit ini kemudian bahwa bisnis unit ini ngerasa di services ini bukan lagi membantu gitu, tapi menambah tahapan-tahapan dari birokrasi administrasinya. Jadi kita perlu membuat service yang menjaga keseimbangan antara kontrol dan juga fleksibilitas. Itu. Namun di sini kita juga ada peluangnya juga besar. Yang pertama kita ada efisiensi biaya dan juga produktivitas yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya service, jadi kan pekerjaan yang berulang kali dan juga dalam volume yang besar itu kita bisa mengkonsolidasi. Jadi organisasi itu tidak perlu memiliki proses yang sama di banyak cabang. Jadi organisasi ini perlu untuk memiliki proses yang sama di cabang atau divisinya gitu, karena prosesnya ini kan sudah standarisasi, jadi organisasi yang lainnya itu bisa lebih mudah untuk mengukur produktivitasnya sejauh mana seperti itu, sehingga dapat menekan efisiensi biaya gitu. Lalu yang kedua, pengalaman karyawan atau pengguna internal itu lebih baik gitu kan. Jadi dalam organisasi yang belum terintegrasi, karyawan itu sering bingung gitu kan. Misal mereka harus menghubungi siapa gitu kan. Misal untuk masalah reimburse itu menghubungi finance siapa seperti itu. Jadi di pengalaman karyawan ini juga mungkin saya sedikit bercerita. Ada beberapa klien kami yang mereka itu punya HR yang terintegrasi dengan dengan holdingnya. Jadi holdingnya ini membuat roadmap HR yang nanti itu diturunkan ke anak perusahaannya jadi gitu. Jadi semua pengalaman karyawan, kapabilitas karyawan itu kita standarkan gitu. Jadi dengan adanya self-service ini kita bisa menstandarkan kapabilitas kita untuk menerjang proses bisnis yang cepat gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ini ada data operasional menjadi insight keputusan. Jadi kan self-service ini kan menghasilkan banyak data gitu, misal kayak kita lebih tahu waktu penyelesaian pembayarannya itu kapan, error rate-nya itu bagaimana, biaya pertransaksinya bagaimana. Di situ kita juga bisa memantau tingkat kepuasan pelanggan itu bagaimana. Nah, ketika data itu bisa dikelola dengan baik oleh Bapak Ibu, maka manajemen itu bisa melihat bottlenecks, error,
atau juga backlog atau juga area-area mana yang perlu diimprove seperti itu. Jadi data operasional dari self-service ini bisa menjadi insight keputusan ketika itu dadakan seperti itu. Yang keempat, ini ada penguatan governance, compliance, dan juga kontrol gitu. Jadi ketika proses itu tersebar di banyak unit, kontrolnya kan kadang sedikit sulit untuk apa ya di disatukan gitu kan. Kontrolnya itu mungkin karena banyak cabang, banyak unit, jadi kontrolnya itu sulit gitu. Jadi setiap cabang itu mungkin punya cara tersendiri dalam menyimpan dokumen, punya cara sendiri dalam melakukan approval atau memvalidasi transaksi. Nah, ketika service ini terjadi, maka semuanya itu seperti yang tadi saya sudah bilang, proses itu lebih standar, ada dokumentasinya gitu. Jadi ini bisa banget untuk membantu kita melakukan audit dan juga mungkin untuk melihat kepatuhan, compliance, dan juga dalam mengendalikan risiko. Jadi risiko ini kan hadir jangan sampai ketika kejadian gitu kan. Jadi sebelumnya kita udah bisa melihat risiko-risiko apa aja yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita sudah mewaspadai itu seperti itu kan. Jadi terkait dari penerapan service mungkin dari ada perusahaan dari Pertamina, mereka ini telah melakukan service korporat, di mana ini Pertamina itu baru melakukannya, semuanya itu berjalan dengan keseluruhan dan terintegrasi itu pada tahun 2023 gitu. Nah dari situ mereka nggak berhenti nggak berhenti di konsolidasi prosesnya aja, tapi mulai berkembang ke arah digitalisasi layanan seperti itu. Jadi semua aktivitas-aktivitas ataupun layanan itu terintegrasi, jadi lebih mudah untuk diukur, bisa lebih mudah untuk dipertimbangkan oleh manajer atau dari manajemen untuk dalam mengambil keputusan seperti itu. Mungkin dari saya sekian, saya serahkan ke Bu Dinda. Terima kasih. Mungkin selamat pagi menuju siang ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu ataupun peserta yang hadir di webinar series kali ini masih semangat untuk mendengarkan insight baru ya mungkin, ataupun udah mungkin mengenai topik ini sudah didengar oleh Bapak Ibu di tahun 2016 ataupun 2023 sudah dijelaskan oleh Bu Eva tadi, bahwa memang isu terkait self-service strategis ini tuh memang udah dikenal ya, mungkin sudah cukup dikenal, dan ada beberapa perusahaan yang juga sudah menerapkan atau bahkan saat ini sudah di tahap mature seperti itu. Nah, mungkin yang udah dijelaskan oleh Bu Eva tadi itu sebagian besar, dan itu mungkin udah menjadi sebuah landasan yang dari pemahaman Bapak Ibu. Memang self service ini adalah sebuah model sebenarnya Bapak Ibu. Jadi model yang dibentuk oleh perusahaan untuk mengintegrasikan beberapa layanan, di mana layanan tersebut yang mungkin yang dianggap terdapat duplikasi ya, dalam artian banyak beberapa yang mungkin untuk di unit-unit bisnis itu ada peran tersebut seperti itu, ataupun kegiatan-kegiatan dilakukan oleh unit bisnis itu mungkin berulang gitu, volumenya berupa banyak yang harus diinput, ataupun data terkait itu banyak sekali yang diinput yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, dalam prosesnya itu mungkin bagi perusahaan itu tidak efisien gitu. Seharusnya saya udah bisa memproses hal-hal operasional atau basic seperti itu dengan cepat, tapi akan lebih fokus untuk hal yang lebih krusial. Nah, tapi karena kita belum menerapkan self-service strategi, sehingga waktu yang mungkin dihabiskan oleh karyawan Bapak Ibu ataupun mungkin dari Bapak Ibu sekalian itu hanya terpacu pada operasional yang mungkin kegiatannya bersifatnya berulang gitu. Sehingga di sini kita belum bisa mengarahkan ataupun kita belum bisa meningkatkan value karyawan kita ataupun diri kita untuk bisa memahami apa sih kegiatan yang telah kita lakukan seperti itu. Karena kita akan fokus pada pemenuhan tugas kita, di mana tugas itu mungkin yang sifatnya berulang ataupun terlalu banyak untuk kita input gitu, yang mungkin rutin kita input ke dashboard ataupun lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Bu Iva tadi ya. Jadi di sini itu memang
salah satu isu terkait self service ini banyak yang dilakukan ataupun diimplementasikan oleh perusahaan karena salah satunya mungkin fokusnya adalah cost efficient seperti itu. Nah, mungkin boleh di next dulu Bu Dinda. Nah, mungkin tadi juga udah dijelaskan ya, jadi ada beberapa kegiatan ataupun beberapa unit bisnis yang itu sering dilakukan ataupun ada di mungkin di cabang-cabang unit bisnis kita ataupun di perusahaan kita sendiri itu ada kegiatan-kegiatan unit bisnis itu yang mungkin seperti saya jelaskan tadi bahwa ada kegiatan yang berulang. Nah, contohnya ini mungkin yang sudah di layar Bapak Ibu, jadi ada beberapa kegiatan yang memang kegiatan ini itu mungkin bisa kita efisienkan dalam artian yang mungkin dikerjakan oleh karyawan kita oleh 3 karyawan kita seperti itu ataupun dikerjakan oleh 2 karyawan kita dengan waktu seminggu itu baru selesai ataupun waktu 3 hari baru selesai kegiatan-kegiatan yang mungkin itu sepele tapi penting gitu dalam artian kalau itu tidak diinput ataupun kalau itu tidak didata itu kita juga tidak bisa membaca apa namanya bisnis kita dan tidak bisa membaca strategi apa atau langkah apa yang kita akan ambil dari kejadian yang ada seperti itu. Nah, dari situ memang perusahaan melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengoptimalkan dari unit bisnis kita supaya lebih efisien nih. Fokus utama dari sini, dari self service ini kita melihat yaitu adalah dari efisien. Jadi cost efisien kita sendiri dulu gitu. Ataupun efisien dari sumber daya kita. Sumber daya kita terbatas nih, tapi proses cukup lama seperti itu. Sedangkan tuntutan ataupun perubahan lingkungan industri kita itu cukup cepat ya Bapak Ibu perubahannya gitu. Kalau kita nggak bisa adaptif ataupun tidak bisa bergerak cepat, ya kita akan juga mengalami keterlambatan seperti itu. Kita tidak bisa adaptif dari perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Nah, dari situ banyak nih perusahaan udah mulai apa namanya mengadopsi apa sih yang harus langkah utama kita nih untuk melakukan efisiensi. Nah, biasanya ini dilakukan namanya self service seperti itu. Jadi self service ini adalah tujuannya kita ingin mengintegrasikan layanan kita di satu unit yang dibentuk oleh perusahaan. Nah, unit ini itu memang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada beberapa tindakan nih kita membentuk unit sendiri atau kita harus outsource seperti itu. Nah, seperti yang di-highlight dari UEFA ya tadi dari awal nggak akan bahwa self service ini nggak hanya memindahkan orang-orang kita ke holding ataupun orang-orang kita ke pusat tertentu, tapi kita harus aware gitu bahwa ini adalah transformasi back office kita gitu. Jadi kita nggak hanya memindahkan, tapi kita harus mempunyai value apa yang kita tanamkan di karyawan kita dalam artian di back office kita seperti itu. Nah, dari situ kita juga harus meng-highlight. Jadi jangan sampai yang kemarin mungkin yang disampaikan bahwa ada silo-silo ya dalam artian ada fokus nih dari sisi keuangan apa namanya saya approve nih terkait invoice-nya sesuai dengan invoice yang ada. Terus dari sisi pengadaan saya udah membeli laptop sesuai dengan arahan. Dari sisi IT saya udah menginstal hardware ataupun software yang ada seperti itu. Tapi ketika terjadi kesalahan tidak ada nih yang mau menanggung gitu. Sehingga sebenarnya kan dalam proses pengadaan itu kita kan ingin memastikan bahwa pengadaan laptop itu sudah terpasang software, udah sesuai dan bisa digunakan ataupun didistribusikan oleh karyawan-karyawan kita gitu. Tapi kalau ada kendala, tidak ada yang bisa tidak mau nih pertanggungjawaban kesalahan itu sehingga ada silo-silo lah. Jangan sampai silo-silo itu terjadi walaupun kita udah melakukan self-service, kita udah mengintegrasikan layanan kita ke dalam unit tersebut gitu. Nah, jangan sampai end-to-end proses ini tidak terjalan dengan baik. Maka dari situ, ini bahwa optimasi terjadi itu ketika SSC ini tidak lagi bekerja dalam silo atau masing-masing fungsi. tapi bekerja secara to end proses. Sehingga di sini biasanya dalam self service itu ada namanya owner process atau process owner ya dalam
kegiatan tersebut sehingga kita akan tahu gitu. Seperti yang tadi yang mungkin disinggung oleh Bu Eva. Jadi dalam self service ini ada apa namanya? Bentar, ini agak kotor. Nah, ada namanya self apa integrate ya. Biasanya di waktu kita membangun self service ini atau kita membentuk self service ini, seperti yang dikatakan Bu Eva tadi awal, ada integrasi layanan. Nah, di situ dalam integrasi layanan, dalam prosesnya itu biasanya Bapak Ibu bahwa kita akan apa namanya? Kalau berdasarkan Kaplan and Norton ya, itu kita harus tahu dulu nih dalam artian strategi map ataupun apa namanya dalam prosesnya, proses bisnisnya itu unit bisnis itu harus tahu gitu, dan itu bisa disampaikan ke apa namanya SSC seperti itu, dalam artian disampaikan ke unit self service. Begitu pula self service juga akan memahami itu, menyatukan dengan apa yang sudah ada ataupun pakem yang udah ada di self service ataupun strategi map ya, kalau kita sebut biasanya strategi map yang ada di self service, sehingga di situ akan ada locking gitu, kita ada agreement. Nah, dari situ juga dari unit bisnis itu juga bisa melakukan feedback terhadap self service dalam proses awal untuk penentuan apakah ini memang berjalan sesuai dengan arah strategi dari perusahaan. Nah, dari situ Bapak Ibu, jadi kita di sini akhirnya kita memandang bahwa memang self service ini adalah salah satu model yang kita terapkan untuk membantu dalam mengurangi silo-silo, mengurangi cost efisiensi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melihat nih, self-service ini kita pandang sebagai the strategic partner model atau the business in a business model seperti itu Bapak Ibu. Jadi SSC ini kalau menurut Kaplan and Norton itu terbagi kita bisa melihat sebagai dua model seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya strategic partner model sama the business in a business model. Jadi kalau the strategic partner model ini kita melihat bahwa self service ini sebagai mitra strategis kita seperti itu. Maksudnya gimana nih Bu Cindy mitra strategis kita? Jadi self service ini masih dalam satu kesatuan ataupun mendukung kita dalam mencapai ataupun mencapai strategis dari perusahaan. Jadi contoh mungkin dari unit bisnis apa namanya mempunyai target ya atau scorecard atau KPI yang udah ditentukan. Nah, dari self service unit ini akan mempunyai KPI juga, ada scorecardnya tersendiri gitu. Jadi ini scorecardnya KPI atau penilaian dari target nilai ya dari SSC ini itu adalah mendukung dari ketercapaian untuk unit bisnis tertentu seperti itu. Jadi unit bisnis yang apa namanya yang ada seperti itu. Nah, tapi kalau the business in a business model itu di mana kita melihat bahwa self service center ini sebagai unit independen seperti itu. Dalam artian scorecard ataupun KPI yang ada di unit bisnis itu untuk penilaian dari unit bisnis sendiri. Sedangkan untuk self service yang dalam model business in business model itu juga mempunyai target tersendiri gitu. Ada pola tersendiri atau sebagai independent unit tersendiri. Jadi kalau yang dikatakan oleh apa namanya Bu Eva tadi ada namanya Yellow Paper ya kalau salah itu. Nah, itu adalah salah satu apa namanya push ya dari hasil Yellow Paper itu bahwa di self service center ini harapannya untuk the business and the business model itu dia tidak hanya menjadi self service di internal, tapi mungkin bisa menjadi peluang self service untuk perusahaan lain seperti itu. Nah, jadi harapannya kalau dari the business and business model unit tertentu itu ada mungkin di sini ada korporasi. Nah, korporasi ini mungkin akan membawahi beberapa unit nih Bapak Ibu. Ada unit A, unit bisnis B, unit bisnis C. Nah, di sini nanti akan ada self service yang dalam bentuk the business and business model itu biasanya menjadi apa namanya brandnya perusahaan ya, brand utama perusahaan di sini. Nah, ini akan support nih. Akan support. Tapi kegiatan dari self service unit independen ini itu juga nggak kalah bagus ya dari vendor yang ada seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi ya Bu Eva tadi bahwa kalau memang dari internal kita itu cukup memenuhi, cukup memahami dan juga
apa namanya dari capability SDM kita itu juga mendukung, dapat mensupport. Nah, kita bisa membuat self service ataupun self service independen tersendiri gitu. Tapi kalau memang dari self service internal kita belum cukup memenuhi dan mungkin dalam jangka pendek kita ingin mengejar cost efisiensi, itu masih memungkinkan untuk disarankan menggunakan outsource seperti itu. Tapi kalau memang dalam jangka panjang kita akan lebih cocok untuk apa ya, membangun self service internal kita sendiri, karena itu akan lebih mudah gitu, baik resiko keamanan data ataupun resiko terkait apa namanya beberapa resiko terkait strategis ataupun dari kemampuan dari SDM kita untuk pengembangan internal seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu, jadi kalau dari semua ini, sebentar nih agak kotor ya pipetnya. Nah, dari semua ini kita akan secara garis merahnya ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita akan tahu nih bahwa memang kalau kita mengoptimalisasi kinerja organisasi kita dengan menggunakan self service, kita harus tahu dulu tuh mana nih kegiatan-kegiatan yang biasanya bersifat redundant ataupun perlu dilakukan efisiensi, dan kita menggunakan model apa nih yang cocok sama perusahaan kita, apakah the strategic partner model atau the business in business model gitu. Nah, dalam penggunaan ini pun juga biasanya ada konsultannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada konsultan juga yang biasanya akan menilai. Jadi perusahaan ini itu akan cocok di level mana gitu, atau lebih cocok menggunakan model yang mana seperti itu. Itu ada penilaiannya tersendiri Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin mungkin menerapkan self service center ini, Bapak Ibu bisa apa namanya berkoordinasi ya, ataupun nanti bersama konsultan apa yang harus dilakukan dan apa yang diterapkan terlebih dahulu dalam model self service ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada apa ya, pandangan ataupun penerapan self service mana yang kita cocok untuk di perusahaan. Oke, mungkin boleh di next Bu Dinda. Mungkin sebelum di next ini yang coret-coretan hijau mungkin bisa dihapus dulu Bu Dinda, untuk supaya lebih enak ya lihatnya Bapak Ibu, karena ada beberapa coretan yang muncul di layar. Oke, mungkin sambil nunggu Bu Dinda untuk hapus, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dari yang udah tadi kita pahami bersama bahwa dari beberapa unit bisnis yang mungkin kita lakukan integrasi layanan dalam artian menjadikan kita masuk dalam satu unit self service dan kita menggunakan model yang sesuai dengan perusahaan kita. Di sini kita menyarankan dalam artian yang perlu kita optimalisasikan gitu dalam integrasi layanan ini ada 4 pilar sebenarnya Bapak Ibu, seperti itu. Tapi dalam artian di sini tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lain juga perlu kita optimalkan. Tapi mungkin di sini yang kita harapkan adalah yang kita highlight dalam artian yang kita coba push ataupun kita ingin lihat apa namanya outputnya, terutama untuk self service ini ketika kita push di 4 pilar ini tuh bagaimana sih dampaknya gitu. Optimal, ketika kita mau optimalkan 4 pilar ini, apa sih yang kita harus lakukan, terus output apa sih yang kita terima, seperti itu. Nah, kita highlight lagi Bapak Ibu, mungkin di narasi awal ya, kita lihat bahwa memang self service ini sekali lagi bukan hanya sekedar sentralisasi Bapak Ibu. Jadi kita tetap perbaiki sistem kinerjanya. Sistem kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi kita berharap dari adanya self service ini ada efisiensi yang terjadi dan juga kita bisa memberikan apa namanya value tambahan untuk bisa memberikan insight dari pertumbuhan dari perusahaan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa dalam proses ini itu ada proses tahapannya seperti itu. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi secara garis besar itu jangan apa namanya gegabah ya, mungkin memang dari pengimplementasian self service ini ada tahapan-tahapan yang mungkin harus dilalui oleh Bapak Ibu supaya dalam prosesnya itu berjalan sesuai dengan apa namanya SLA ataupun SOP yang ada di perusahaan sehingga berjalan dengan baik dalam implementasi self service. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu, di sini kita ingin meng-highlight ada 4 pilar nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada pilar governance, di mana kita ingin
melakukan apa ya? Kita ingin nge-push dalam strategi accountability framework-nya. Dalam artian di sini kita ingin menciptakan excellent operational seperti itu. Jadi walaupun kita udah menerapkan self-service yang udah kita buat, kita tentukan seperti itu, tapi kita juga harus buat tuh tadi katakan Bu Eva ya, kita dalam melakukan self-service ini jangan lupa nih Bapak Ibu, kita juga harus ada SLA-nya gitu. Jadi dalam unit bisnis ini kita juga harus membuat SLA dan OLA implementation. Ini saya tambahin ada OLA implementation. Apa nih maksudnya nih Bu Cindy gitu. Jadi mungkin salah satu contoh SLA dan OLA implementation. Mungkin kita dalam self-service udah membuat nih SLA bahwa klaim untuk cair invoice itu adalah dalam waktu 3 hari, seumpama ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita harus juga tambahkan dari sisi OLA-nya, Operation Level Agreement-nya juga. Dalam artian, tidak hanya klaim cair dalam 3 hari, tapi harus ada verifikasi dokumen itu berapa hari untuk dilakukan untuk dikirim treasury-nya gitu. Jadi mungkin cukup 1 hari gitu. Jadi ada secara self agreement-nya, tapi juga ada secara operasionalnya gitu. Itu akan saling berkaitan seperti itu. Jadi kita harus membuat SLA ataupun OLA untuk menjadi excellent operational dalam self service ini. Sehingga dari sini output yang kita terima kita bisa melakukan kepastian kualitas dan waktu layanannya. Jadi yang mungkin sebelumnya itu dilakukan dalam waktu seminggu itu bisa kita cut dalam waktu mungkin 1 hari ataupun 3 hari gitu. Nah, ini juga mungkin disinggung tadi ya sama Bu Eva, ada implementasi di Pertamina nih. Kalau kita lihat ini ada di Pertamina, mungkin biar berkaitan ya sama yang dijelaskan Bu Eva tadi. Jadi mungkin yang sebelumnya itu lama dalam ajuan untuk card kreditnya ataupun card bisnis dalam artian untuk pengajuan invoice ataupun itu lama. Nah, sekarang dilakukan self service atau mungkin ada Sierra ya kalau di Pertamina itu dilakukan pengajuan dan nanti ada dilakukan pengajuan sehingga ada approval nanti dari tim unit self service unitnya itu melakukan approval dan itu dilakukan bisa cepat dalam waktu 1 hari yang sebelumnya mungkin 3 hari 4 hari itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Nah, itu akan mendukung kita menjadi sebagai operational excellent karena kita bisa memangkas waktu cukup signifikan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita optimalisasikan di dalam proses nih Bapak Ibu. Proses ini yang saya sampaikan tadi ada end-to-end integration. Nah, di harapannya dalam self-service ini kita bisa mengoptimalkan end-to-end integration. Dalam artian di sini kita harus tahu juga nih Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengintegrasikan layanan kita ke unit self-service, tapi kita juga harus tahu nih perbaikan dari kinerjanya atau sistem kerjanya itu apa sih yang perlu kita cut ataupun kegiatan proses apa yang memang itu menimbulkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu sebenarnya bisa kita hilangkan atau nanti kita bisa lakukan waste elimination ya seperti itu. Jadi kita harus melihat best practice-nya yang paling efisien tuh seperti apa seperti itu. Jadi kita melihat juga tuh bukan hanya secara SLA dan OLA-nya, tapi kita juga melihat dari secara keseluruhan apa sih yang perlu kita pangkas dari proses kita ini sehingga kegiatan yang nggak perlu itu bisa kita hilangkan seperti itu sehingga dari end-to-end proses ataupun end-to-end integration ini bisa berjalan secara cepat seperti itu. Terus selanjutnya ada dari sisi teknologi. Nah, teknologi ini pun sangat berkaitan ya Bapak Ibu dengan self-service ini seperti itu. Jadi teknologi sangat mendukung terkait self-service ini. Mungkin yang dulu kita lakukan secara manual, sekarang kita menggunakan teknologi gitu atau kita menerapkan bisa RPA robotic process automation sehingga di sini kita menghilangkan human error ya sehingga harapannya nanti bisa ada zero human error di situ. Jadi akan adanya kecepatan akurasi data yang mungkin tadi saya jelaskan. Sekarang Pertamina juga udah menerapkan RPA di mana itu sudah dilakukan dan harapannya nanti bisa
berjalan dan itu juga bisa membuat meminimalkan human error yang ada seperti itu. Terus selanjutnya ini ada dari pihak people dan materi sumber daya manusia kita. Jadi kita sekarang pola pikirnya ketika kita udah melakukan self service, pola pikirnya tidak hanya sebagai admin Bapak Ibu. Jadi kita bangun pola pikir karyawan kita ataupun pola pikir kita menjadi analis. Yang mungkin sebelum kita melakukan self service, kita hanya fokus nih untuk pemenuhan tugas kita ataupun target kita, input yang begitu banyak inputnya ataupun terlalu kegiatan itu terlalu apa ya biasanya membosankan di dalam artian inputnya secara berulang gitu-gitu terus sehingga fokusnya hanya input atau sebagai admin. Nah, itu kita coba kita rubah pola pikirnya menjadi analis. Jadi hanya tadi secara dibantu oleh teknologi bisa digunakan teknologi ataupun RPA sehingga cepat tuh dalam waktu inputnya mungkin kemarin seminggu kita bisa menjadi cuma 3 hari gitu. Nah, karyawan kita yang mungkin kemarin pola pikirnya staff itu dari admin menjadi analis. Kenapa? Karena dari situ karyawan kita akan kita push atau kita coba rubah pola pikirnya dalam artian kemarin dia input sendiri ini dibantu oleh teknologi, mereka akan fokus pada apa sih insight yang bisa kita berikan kepada manajemen ataupun insight yang kita berikan kepada perusahaan gitu. Mungkin yang kemarin dia nggak fokus dengan karena hanya penggunaan data, terus waktu ada self service kita udah menggunakan self service, implementasi self service, ditemukan nih oh ternyata ada tren biaya lembur yang nggak wajar gitu. Nah ini kan bisa memberikan insight kepada direksi kita ataupun manajemen kita ataupun dari perusahaan apa juga ini yang best practice yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Jadi ini optimal ketika kita bisa mengoptimalkan penggunaan self service ini kita bisa melihat titik-titik mana sih yang perlu kita push sehingga dari pengimplementasian self service ini bisa menjadi lebih optimal seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun dalam implementasi ini seperti yang saya jelaskan bahwa nggak tiba-tiba kita menjadi mature gitu dalam penggunaan self service. Self service itu juga banyak Bapak Ibu banyak tantangannya ataupun juga ada prosesnya, ada tahapnya sehingga kita harus satu persatu lah ya, satu-satu karena seperti yang saya katakan bahwa self service ini adalah continue improvement. Jadi yang perlu di-highlight bahwa self service ini adalah continue improvement yang perlu kita pahami bersama. Mungkin boleh di next dulu Bu Dinda untuk layarnya. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin bisa dihilangkan dulu. Oke, thank you Bu Dinda. Baik Bapak Ibu, ini mungkin darinya ini Mei tahun 2020 kita dapatnya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini tadi bahwa dalam pengimplementasian self service ini itu continue improvement. Jadi kita nggak tiba-tiba langsung di level 5 gitu. Kita nggak langsung di level 4, tapi kita ada beberapa tahapan yang kita lalui ataupun kita perlu perhatikan seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, jadi SSC ini ada maturity levelnya. Kita akan fokus di mana kita lihat bahwa semakin eh, perusahaan ataupun itu menerapkan SCC secara major itu semakin sedikit nih saat ini gitu. Tapi kalau kita lihat apa sih dari tahapan-tahapan ini fokusnya dari setiap tahapan ini ataupun fokus biasanya perusahaan itu akan memfokuskan di apa untuk dari setiap tahapan yang diimplementasikan dalam SSC. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sebenarnya dari poin 1 hingga kedua itu sebenarnya walaupun ada poin 2 itu ada fokus on outcomes ya, tapi sebenarnya fokus 1 dan 2 itu akan fokus pada efisiensi cost. Poin 3 dan 4 atau level 3 dan 4 itu akan dimana perusahaan itu biasanya akan fokus pada proses automation atau dalam artian fokus pada digitalisasi ataupun fokus pada teknologi atau biasanya menggunakan RPA seperti itu. Nah, poin 5 itu akan lebih fokus di mana lebih expert advice, lebih memberikan advice, menciptakan nilai seperti itu akan fokus pada bagaimana
value yang kita bisa terima atau value yang bisa kita ciptakan sehingga ada revenue growth ataupun ada customer satisfaction dari klien kita seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Eva tadi. Jadi SSC ini akan bisa menjadi partnership kita gitu. Jadi bisa menjadi advice kita, bisa memberikan masukan kepada kita langkah apa, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini udah level up-nya lah gitu. Nah, dari sini memang Bapak Ibu, jadi poin level 1 sekitar 65% itu, ini pada tahun 2020 ya Bapak Ibu, 65% ini memang ini level awal. Biasanya perusahaan itu fokus sudah mungkin ada beberapa yang mengimplementasikan self service, tapi nggak seluruhnya mengimplementasikan self service seperti itu. Jadi masih belum optimal seperti itu. Jadi sekitar ada 65% dalam artian masih ada banyak duplikasi. Biasanya yang diimplementasikan dari self service itu hanya satu ataupun ya satu fokus ya, mungkin self service finance aja atau HR aja seperti itu. Nah, naik lagi ke level 2 di sini mungkin ini sudah ada SSC gitu, tapi fokusnya dalam perusahaan di sini adalah SSC untuk fokus operasional aja seperti itu. Jadi ada tahap 2 ini udah mulai ada SSC terpusat seperti itu, tapi mereka masih fokus di operasional baik itu SR, finance ataupun model layanan berbasis bisnis seperti itu. Nah, di level 3 ini mungkin kalau di Pertamina di tahun 2023 itu udah mulai masuk ya di level 3 ini. Itu udah mulai memakai teknologi RPA. Di situ udah mulai terkoordinasi dan itu lebih sifatnya lebih ke data driven ya. Jadi di sini akan fokusnya SSC ini menjadi enabler bisnisnya. Jadi menjadi enabler pendukung dalam mencapai strategi dari perusahaan seperti itu. Jadi biasanya ini juga perusahaan udah mulai skupnya udah mulai global gitu. Dalam artian udah ada bisnis globalnya gitu, dan itu didukung oleh SSC, di mana SSC menjadi enabler bisnis untuk mendukung strategi perusahaan. Nah, selanjutnya di level 4 nih Bapak Ibu. Di level 4 ini biasanya perusahaan itu memenai SSC itu menjadi engine transformasi digital gitu. Jadi akan ada kecepatan dan akurasinya cukup tinggi dalam prosesnya, dan di situ juga akan membantu decision making yang lebih cepat. Jadi semakin di tahap 4 ini, di mana perusahaan itu akan mengadop lebih levelnya lebih tinggi, dalam artian ada end-to-end global service-nya, automation-nya udah lebih tinggi gitu. Jadi akan ada decision making itu menjadi lebih cepat karena ada automation yang diterapkan seperti itu. Dan di level 5 ini seperti yang disampaikan tadi, itu akan menjadi strategi partner bisnis kita gitu. Jadi memang ini yang ingin diciptakan di level 5 maturity ini adalah experience-nya. Jadi kita akan fokus pada digitalnya, terus value-nya atau revenue oriented-nya seperti apa, sehingga SCC ini tidak hanya efisien tapi juga menciptakan growth dan innovation seperti itu, sehingga akan menjadi strategi partner bisnis kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau ini yang saya sampaikan, memang SCC Maturity Modality menunjukkan bahwa nilai terbesar self-service tidak terletak pada efisiensi Bapak Ibu, tetapi pada kemampuan menciptakan integrasi, insight, dan pengalaman yang mendorong kinerja organisasi secara berkelanjutan. Jadi memang harapannya dari implementasi self-service ini, ketika kita bisa mengoptimalkan penggunaannya, kita mengoptimalkan implementasinya, ini harapannya akan bisa mendorong kinerja organisasi secara berkelanjutan dan tetap melakukan improvement, continuous improvement seperti itu, sehingga harapannya bisa memberikan menjadi strategi partner bisnis kita. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi kali ini. Mungkin saya kembalikan ke Bu Dinda. Terima kasih.